Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safani, NIM 4122053, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 3, lokal B. Di sini saya akan menjelaskan dilalah ibarah, dilalah isyarah, sighat am, sebab-sebab terjadinya lafaz musytarak, kullu am yabqa ala ummihi hatta ya'ti ma yukhassisuhu, dan al-ibarah bi umumi lafzi la bi khususi sababi. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Usul Tafsir wa Qawaiduhu. Dosen pengampu yaitu Bu Afdila Nisa LCMA. Baik, kita akan menjelaskan dilalah ibarah. Dari Abu Zahra menjelaskan apa itu ibarah, yaitu makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafaz, baik dalam bentuk nas maupun zahir. Dapat dirumuskan hakikat dari ibarah al-nas adalah yang pertama, 1. Penunjukan lafaz terhadap hukumnya adalah jelas, baik secara zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Yang kedua, kejelasan pengertian yang ditunjukkan lafaz tidak dengan penelitian secara mendalam. Dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Nah, baiklah, dari penjelasan ayat tersebut, ibarah ayat tersebut menunjukkan dua pengertian, yaitu yang pertama menjelaskan bahwa boleh mengawini perempuan sampai 4 orang bila terpenuhi syarat-syarat dan adil. Yang kedua menjelaskan secara tidak langsung bahwa perkawinan itu hukumnya adalah mubah. Yang kedua adalah dilalah isyarah. Dilalah isyarah atau isyarah al-nas adalah lafaz yang diungkapkan memberi arti kepada sesuatu maksud, namun tidak menurut apa yang secara lafaz disebut dalam lafaz itu. Lafaz itu menunjukkan bahwa suatu arti tertentu, tetapi arti tersebut bukan merupakan lafaz semula dari lafaz itu. Terkadang satu lafaz itu memberi isyarat kepada lebih dari satu maksud di luar apa yang ditunjukkan menurut ibarahnya. Nah, di sini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa membakar, membuang harta anak yatim serta memberikannya kepada orang lain juga dilarang. Selanjutnya yaitu sighat am. Am secara bahasa adalah umum. Secara harfiah, am yaitu sesuatu yang mencakup banyak hal. Secara istilah adalah lafaz yang masih mempunyai arti yang luas, sehingga dalam memberikan arti harus sesuai dengan pernyataan atau kebutuhan kalimat yang ada. Ada banyak kata dan bentuknya yang dapat digunakan untuk menunjukkan keumuman sesuatu antara lain. Yang pertama yaitu kata kullu atau jami'. Yang kedua, isim berbentuk jamak yang menggunakan kata al. Yang ketiga, bentuk tunggal yang menggunakan al. Yang keempat, bentuk nakirah dalam konteks larangan. Yang kelima, asma al-mausul. Yang keenam, asma
asyar. Yang ketujuh, asma al-istifham. Yang kedelapan, jamak yang menjadi ma'rifah karena idhofah. Yang kesembilan, isim ma'rifah yang diberi al. Di sini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Selanjutnya yaitu lafaz mushtara. Mushtara adalah suatu lafaz yang memiliki dua arti atau lebih. Dengan kegunaan yang banyak dapat menunjukkan arti ini dan itu. Sebab-sebab terjadinya lafaz mushtara menurut ulama usul. 1. Terjadi perbedaan kabilah-kabilah Arab di dalam menggunakan sesuatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna. 2. Terjadinya perkembangan perluasan makna satu lafaz dari makna asal. 3. Terjadinya makna berkisaran atau keraguan-raguan antara makna hakiki dan makna istilah urfi. Di sini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228, yang mana ayat tersebut menjelaskan dari penjelasan sebelumnya. Ayat di atas merupakan mushtara antara makna suci dan haid. Kullu am yabqa ala ummihi hatta ya'ti ma yukhassisuhu. Setiap yang umum tetap berada pada keumumannya sampai ada yang mengkhususkannya. Maksudnya ialah am tetap seperti umumnya jika tidak ada ayat atau dalil yang mengkhususkannya. Bisa dilihat lafaz am yang dikhususkan terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 3 dan terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 154. Al-ibarah bi ummihi lafazi la bi khususihi sababi. Yang diperhatikan adalah lafaznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Maksudnya ialah bahwa Al-Quran yang menjadi acuan hukum bukanlah mengacu pada kekhususan sebab atau kejadian yang menyebabkan ayat Al-Quran turun atau asbabun nuzul, tetapi mengacu pada keumuman lafaz ayat tersebut. Lafaz umum yang memiliki sebab khusus ada 3 macam. Yang pertama, am, berkaitan dengan sesuatu yang menunjukkan umum secara ijma'. Yang kedua, am, berkaitan dengan sesuatu yang menunjukkan khusus secara ijma'. Yang ketiga, am tidak berkaitan dengan sesuatu yang menunjukkan umum ataupun khusus. Di sini bisa kita lihat dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat tersebut menjelaskan dari penjelasan sebelumnya. Adanya pengkhususan dalam ayat itu jelas, sehingga menunjukkan hukum ayat itu juga khusus. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.